Alright, welcome di episode 3 dari How to Trade in One Playlist with me as a trader. Nah, di episode 3 kali ini kita bakal belajar tentang market structure. Buat kalian yang belum nonton episode 1 dan episode 2, gua harap nonton dulu karena di sini gua buat kurikulumnya berurut. Jadi kalian pasti lebih paham kalau misalnya kalian udah nonton episode 1 dan episode 2. Nah, market structure yang gua ajarin kali ini juga berbeda daripada market structure yang pernah gua ajarin sebelumnya. Jadi gua harap kalian bisa mengosongkan gelas untuk episode ini. Oke, sebelum kita masuk ke market structure, kita harus pahamin dulu yang namanya swing point. Swing point ini pernah gue bahas di episode sebelumnya. Intinya, swing point itu adalah pola 3 candle. Ketika 3 candle ini membuat segitiga di bawah ataupun segitiga di atas, kita bisa nandain yang paling bawahnya atau paling atasnya itu adalah swing, baik itu swing low ataupun swing high. Sekarang kita masuk ke pengaplikasian swing ke market structure. Oke, tugas kita sekarang adalah nandain swing point, mau dia swing high atau swing low. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah di sini ada swing high nih. Kenapa? Pola 3 candle segitiga seperti ini, yang paling atasnya kita tandain sebagai swing high. Setelah high, kita nunggu terbentuk low-nya. Sini terbentuk low-nya, pola 3 candle. Sini adalah yang paling low-nya, kita tandain sebagai swing low. Tunggu lagi sampai terbentuk high-nya, pola 3 candle, ini adalah high-nya. Tunggu lagi terbentuk low-nya, pola 3 candle, ini adalah low-nya. Tunggu lagi terbentuk high-nya, pola 3 candle, ini high-nya. Tunggu lagi terbentuk low-nya, pola 3 candle, ini low-nya. Bisa dilihat di sini, high dan low-nya konsisten ke atas. Ketika high dan low-nya konsisten ke atas, itu disebut sebagai uptrend. Bisa kita buat sini high dan low-nya itu sebagai nama higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ini adalah nama default lah dari market structure. Kalian bisa ngubah namanya jadi apapun, tapi defaultnya seperti ini. Satu hal yang jarang dibilang oleh educator lain yaitu adalah high dan low ini itu terbentuk di POI. Jadi high ini terbentuk atas POI yang di kirinya, yang di bawah ini terbentuk atas POI yang terbuat di sini nih. High yang ini terbentuk atas POI yang di kiri, low yang ini terbentuk atas POI yang ini. High ini juga terbentuk atas POI yang ini. Ada liquidity di sini nih. Terus si low yang ini terbentuk atas POI yang ini. Nah, aku mau bilang di sini bahwa market structure itu terbentuk atas POI ke POI lainnya. Ketika pantulan POI-nya dari sini POI ke sini, POI ke sini, sini ke sini ke sini, dia semakin lama semakin ke atas, itu tandanya dia lagi uptrend atau market lagi bullish ke atas. Jadi tugas kita di market structure itu sebenarnya untuk nandain apakah market sekarang lagi bullish, lagi downtrend atau lagi sideways aja. Oke, karena menurut gua market tuh mantul lagi dari POI ke POI lainnya. Market structure membantu gua untuk lihat apakah kondisi market sekarang lagi uptrend, downtrend, atau sideways. Oke, sama seperti uptrend, di sini gue buat contoh downtrend juga. Nah, tandain high dan low-nya. Di sini ada low, di sini ada high, di sini ada low, di sini ada high, di sini ada low, di sini ada high, di sini ada low. Ketika market konsisten ke bawah membentuk high low-nya ini ke bawah, itu disebut sebagai downtrend. Atau bahasa market structure-nya dia membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini bahasa defaultnya, ini bisa kalian ubah jadi apapun suka-suka kalian. Yang pengen gue tekanin di sini sama kayak tadi. Low dan high ini itu terbentuk akibat POI. Sini ada low POI, high POI, low POI. Terus lower high POI, lower low POI, lower high kena POI, baru dia mantul, terus dia ke atas karena dia mantul dari POI lainnya. Di market tuh sebenarnya mantul dari POI ini ke POI ini, ke POI ini, ke POI ini, POI ini, POI ini, ke POI ke bawah. Market structure gue pakai sebagai indikasi apakah marketnya lagi uptrend, downtrend, atau sideways. Sama seperti tadi. Intinya sama aja, market mantul dari POI ke POI lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh di TradingView, kita bakal ngebahas contoh ini dulu. Di sini udah banyak market structure, kita tinggal nandain high dan low-nya. Set, kayak high dan low-nya, atau higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low, higher high, lower low, lower high, lower low, higher high, dan lower low. Nah, secara market structure terlihat jelas, dia uptrend, dia sideways, dan dia downtrend. Oke, terlihat jelas di sini nih. Dia uptrend, dia sideways, terus dia downtrend. Yang jadi pertanyaannya, mungkin ini clear nih uptrend nih. Kalian bisa trade lah. Ketika sideways, itu gimana cara tradingnya? Atau bahkan downtrendnya seperti ini, nggak se-clear uptrend. Dia downtrend, clear, set. Tapi dia ngambil high-nya dulu, baru dia ke bawah. Itu gimana cara tradingnya? Nah, pertanyaan itu bakal gue jawab di sini. Nah, kita kembali lagi ke awal, yaitu adalah market bergerak dari POI 1 ke POI lainnya. Ini gue clearin dulu biar lebih jelas. Terlihat di sini bahwa market dari POI ini ke atas ke sini, ke POI ini lagi, ke POI atasnya ini, POI ini, POI ini, POI ini. Ya pokoknya dia mantul antara POI lah. Kan POI, terus ke bawah ke POI ini, ke POI ini. Nah, kapan terjadi uptrend atau downtrend? Ini kan uptrend cantik nih atau downtrend cantik. Itu ketika dia nge-respect FVG-nya baru dia naik ke atas. Kapan terjadi sideways? Ketika liquidity yang di-respect, bukan FVG. Ini kan FVG-nya ada di sini nih. Dia cuma nge-respect liquidity-nya itu, makanya terjadi sideways. Dan gue pengen tekanin bahwa gak setiap POI itu bakal di-respect. Makanya perlu konfirmasi candle dan juga low time frame confirmation. Yang di sini nih, kenapa dia udah jelas nih ke bawah, tapi dia malah dimakan nih high-nya? Karena di sini tuh nggak ada POI. Jadi otomatis dia bakal ke atas nih, makan POI yang ini, POI pertama ini, baru dia ke bawah. Set, baru dia ke atas,
Kayak dari POI ini ke POI yang ini. Ya intinya kalau misalnya trendingnya cakep, itu biasa dia respect FVG-nya, mau dia trending uptrend atau downtrend dia respect FVG-nya baru dia ke bawah. Kalau dia sideways dia nge-respect liquidity-nya. Oke, di sini gue pakai contoh yang paling susah yang gue temuin, yaitu adalah di sini. Nah sekarang kita bakal nandain high dan low dari garis biru ke garis biru ini. Oke, langsung aja. Di sini kita bakal nandain high, di sini pola 3 candle, ini low, ini high lagi, ini low lagi, ini high lagi, terus ini low lagi, ini high-nya, ini low-nya, ini high-nya, terus low-nya di mana? Low-nya belum ada, low-nya di sini, high-nya di sini, terus ada low-nya di sini, terus di sini ada low yang baru tapi belum tercipta high, maka low-nya bisa kita pindahin. Oke, di sini tercipta high lagi di sini. Nah, ini ada di dalam nih, ada high dan low tapi di dalam tandain aja, karena nanti kita bakal setelah playlist ini bakal ada advanced market structure, jadi kita tandain aja dalamnya. Ini di sini ada high, ada low, terus sini ada high lagi, terus di sini high-nya pindah ke sini. Terus sini ada low di sini, ada high, ada low, terus sini ada high-nya di sini, tandain aja lagi. Terus kemudian di sini low, di sini ada high, ada low, ada high. Lanjut terus, di sini ada low, terus sini ada high. Nih high dan low-nya satu candle nggak masalah, biarkanlah. Terus di sini low, terus di sini ada high, ada low, di sini ada high, terus udah kelar. Nah, sekarang pembuktian. Apakah benar kata gua? Tiap high dan low ini dia terbentuk atas POI. Oke, sini ada POI, sini nih ada POI, terus setelah di sini ada high-nya, sini ada POI lagi. Set. Oh, salah. Itu yang ini. Oke, POI, terus di sini ini karena dia pullback ke sini dia nggak ada POI-nya. Lanjut di sini, maka ini ada POI-nya, di sini ada POI-nya. Oh, belum nyampe, berarti yang ini nih. Set. Nanti ada yang nyampe di sini. Set. Tapi dia nggak di respect. Ini hapus dulu. Oke, terus di sini ada POI, dia mantul ke sini, terus dia ke atas, ini inside, dia ke atas. Terus ini ada POI, dia mantul, maka dia menciptakan low di sini. Terus di sini dia mantul dari sini, set, dia ke bawah. Nah, lanjut, ini dia mantul dari sini ke bawah sini. Dia mantul kemana? Dia mantul ke sini nih, set. Sini dia mantul ke atas. Ini juga mantul dari liquidity ini, dia mantul ke bawah juga nih. Sini, oke, dia mantul di sini membuat low, oke. Tapi gara-gara dia membuat POI baru, terus dia mantul lagi ke atas dari sini, maka low-nya pindah ke sini. Karena kan high-nya belum terbentuk nih. High di sini belum terbentuk nih, yang di sininya. Sini juga ada high yang baru, high-nya baru terbentuk dari mana? Dari sini nih. Set. Oke, terus di sini ada high, terus ke atas. Apakah ada di sini? Nah, di sini nih. Set. Gue lupa nandain bahkan di sini. Dia di sini. High. Terus ini dia mantul dari POI yang ini. Set dari sini ke sini, terus dia mantul ke bawah. Nah ini hasil POI yang ini, set mantul ke atas. Ini juga nih, ini hasil dari mana? Dari POI yang di sini nih. Nah ini, oke, sweep ke bawah. Ini juga dari POI ini ke sini. Nah ini juga dari POI ini ke sini, POI ini ke sini, juga dari POI kiri-kirinya. Ini mantul dari sini ke atas, ke bawah. Ini juga pasti ada dari kirinya. Males nyarinya. Nanti kalau misalnya buat kalian latihan, kalian carilah. Juga ada POI di sini. Set bawah, ada POI di sini nih. Oke, terus dia di sini nih, ada POI. Walaupun nandain, setelah sini nih. Set. Nah, kelihatan di sini nih. Ini dia lagi downtrend. Set, terus dia pindah nih ke uptrend, sideways. Oke, nah sekarang ini uptrend. Uptrend kecil-kecilan dari sini ke sini nih. Sini uptrend kecil-kecilan. Terus dia ke downtrend, tapi dia nge-sweep atasnya dulu. Set. Nih, terus dia ke bawah. Ini news ya, lupa gue tandain di sini ada news. Terus dia ke bawah, ini downtrend. Dia downtrend ke sini, uptrend dikit, terus dia sideways. Nah, kelihatan nih. Dia dari uptrend, downtrend, terus dia ke uptrend, terus dia ke sideways, dia ke uptrend, dia ke downtrend, terus dia ke sideways lagi. Oke, untuk market structure kita cukupin sampai di sini aja. Yang penting kita tahu bahwa kita lagi downtrend kah, lagi uptrend kah, lagi sideways kah, terus kita lagi uptrend lagi kah, lagi downtrend lagi kah. Ini gue ringkasin sedikit lah. Intinya kalau misalnya kita lagi trending, baik itu uptrend atau downtrend, kayak gini. Oke. Nah, itu tuh dia nge-respect FVG di sini. FVG nge-respect FVG. Tapi kalau misalnya dia lagi sideways, dia tuh nge-respect liquidity-nya. Itulah intinya. Ini bakal nanti kepakai di episode terakhir dari playlist kita. Alright, gua anggap kalian sudah mengerti tentang market structure. Jadi kalian bisa ngebaca lah saat ini sedang downtrend kah, sedang uptrend kah, sedang sideways kah, apa tanda dia trending, apa tanda dia sideways. Oke. Nah, di episode selanjutnya kita bakal ngebahas yang namanya CSD. CSD ini bakal masuk kita ke candle theory. Oke, tentang OHLC candle lagi. Lalu lanjut bias, baru multi time frame, baru kita ke entry type. Jadi pelan-pelan kita bahas satu persatu, jangan langsung entry.
kita harus pondasi dulu baru kita bisa masuk ke entry type. Oke, mungkin gitu aja buat episode kali ini. I'm Yuti and see you guys in the next video. Goodbye.